guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Popolulu podcast politik dan pemilu bersama Bawaslu. Ini podcastnya Popolulu namanya. Keren. Michael Memento, doktor. Alhamdulillah. Sebentar lagi profesor. Amin. Amin. Beliau ini saya undang dengan teman-teman Bawaslu Manado mencoba untuk menggali pikiran-pikiran beliau, karena kita mencoba untuk membahas tentang realitas politik, demokrasi, dan juga tentunya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Nah, beliau adalah dosen di salah satu kampus ternama di Manado, Universitas Samratulangi. Kebetulan juga pernah menjadi tim seleksi penyelenggara pemilu, pemerhati kepemiluan, dan juga yang paling penting di sini aktivis demokrasi dan politik yang ada di Sulawesi Utara. Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi ini podcast Bawaslu Manado itu ada namanya Popolulu. Popolulu itu podcast politik apa lagi? Apa Popolulu? Masih ingat ya teman-teman staff? Podcast Popolulu, podcast politik dan pemilu bersama Bawaslu ya. Masa udah lupa di programnya mereka. Oke, selama beberapa saat ke depan benar saya mau coba untuk meminta tanggapan, karena ini juga kaitannya dengan kita mau share ke publik terkait pengawasan partisipatif. Kami di Bawaslu ini sedang menghadapi proses penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, kami juga ingin mencari tahu tentang apa pikiran-pikiran Ner terkait realitas demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara dan lebih spesifik di Kota. Apa aktivitas sekarang? Saya ini kan duduk di sini kan risiko profesi. Oh gitu. Karena yang akan di semua jadi dosen harus ya berkait dengan situasi itu harus suatu harus profesional. Dosen ini kita pegang menjadi dosen harus bertanggung jawab. Jadi kan kita mencetak orang ya. Tapi kita ini koki, ya kan? Kalau koki masanya jelek berarti mau nggak? Betul. Sudah lama menjadi pengabdi di tenaga pengajar. Sudah, iya. Apa saya itu salah satunya suatu keperluan itu kewajiban itu sebenarnya kan. Nah, kewajibannya harus mengikuti dan juga memberikan respon-respon sebenarnya yang sifatnya edukatif, betul kan gitu. Nah, apalagi artinya begini, politik itu bukan di luar kita, bagian dari kehidupan kita gitu. Siapapun dia, warga negara itu bersentuhan dengan urusan politik. Sama bilang orang di rumah sakit tidak bersentuhan. Oh, tempat hidup itu punya urusan. Kenapa? Ujung-ujungnya bicara kebijakan, gitu ya. Kebijakan. Siapa yang mau jadi di situ punya will nggak yang benar terhadap masyarakat? Jadi itu kontrol publik. Kontrol publik itu penting, pemilu itu penting. Gitu. Jadi pemilu itu sekarang setelah pilkada dan pemilu secara langsung bukan soal berlangsung atau tidak, tapi kualitasnya. Kualitasnya. Kalau soal berjalan, KPU Bawaslu bekerja jalan, gitu. Proses demokratisasi jalan. Tapi apakah proses demokratisasi itu berkualitas atau tidak, gitu kan? Gitu. Catatan paling penting di sini adalah soal apakah kemudian proses demokrasi itu berkualitas atau tidak. Ini yang kadang-kadang kita pinjam. Kepuasan partai politik juga penyelenggara pemilu adalah ketika partisipasinya tinggi, ketika anggaran terserap dan pemilu berhasil diselenggarakan. Tapi sebagai akademisi bukan di situ kepuasannya. Kan itu udah tanggung jawab. Tapi apakah setelah itu outcome-nya sesuai nggak dengan kebutuhan di dalam pembangunan itu, menjawab nggak gitu. Siapa yang jadi itu menyelesaikan persoalan masyarakat atau menciptakan perubahan atau tidak. Di situ baru sebenarnya pemilu dikatakan berhasil seharusnya. Jadi memang soal pemilu itu bukan cuma soal proses penyelenggaraannya saja, tapi outputnya seperti apa. Outcome-nya yang penting. Nah kalau di KPU itu mereka kan punya orientasi pemilu dianggap sukses kalau kemudian presentasi pemilihnya itu meningkat. Nah kalau di Bawaslu kami sih bukan soal itu. Namun dengan bilang bukan cuma soal partisipasi yang kemudian dilihat dari persentase. Kalau di Bawaslu adalah soal bagaimana kemudian
penyelewengan, pelanggaran itu minimal, ya kan? Walaupun tetap potensi itu ada, kerawanan-kerawanan itu ada, tapi setidaknya itu. Nah, kira-kira menurut Anda sebagai akademisi sebenarnya ruang publik itu bagaimana partisipasinya? Jadi gini, pemilu itu kan bukan tergantung kepada satu instrumen, Ya. kan? Pemilu artinya begini, pemilu itu bagus, bukan berarti sekedar kita mengandalkan kepada KPU-nya, atau kita tidak sekedar menginginkan kepada Bawaslu. Tak bisa pemilu integritasnya ada 3 instrumen di situ. Kalau mau bagus, yang pertama penyelenggara pemilunya, ya, KPU Bawaslu, kedua pesertanya, ketiga pemilihnya, tiga-tiganya harus bagus. Kalau tiga-tiga ini bagus, baru pemilihnya itu Penyelenggara, pemilih dan peserta. Iya, betul. Jadi peserta yang dimaksud ini partai politik dan kontestan yang ikut. Kontestan ikut, gitu. Kalau tiga ini pincang, pasti salah satunya pincang, pasti juga oke, pemilunya terlaksana, tapi ya itu tadi outcome itu pasti nggak akan sesuai apa yang diharapkan gitu dengan masyarakat. Atau juga masyarakat juga sih kan sebenarnya macam-macam ya. Ada masa bodoh, ada yang ini, karena dengan logika bahwa siapapun yang jadi kepada atau itu mereka tetap berjualan juga misalnya kan gitu. Tapi sebetulnya yang penting apakah menciptakan perubahan atau tidak setelah pemilu itu. Nah, 3 poin itu penting. Artinya begini, sebetulnya kalau terkait dengan tugas Bawaslu itu tidak punya keterbatasan sebagai lembaga negara. Kebatasannya apa? Pertama, instrumen personalnya, gitu ya. Personalnya ini nggak mungkin tanpa didukung oleh partisipasi masyarakat dan dalam melakukan pengawasan itu pasti tidak akan optimal gitu ya. Nah, kembali ke persoalan kualitas tadi, kalau mau saya menggunakan data, kalau boleh ngomong data nih ya, baca-baca kebetulan beberapa bulan untuk baca bukunya indeks kerawanan pemilu dengan ketentuan Bawaslu ya, bagus pemilu berjalan, tapi ternyata indeks IKP-nya tinggi, betul ya. Suluk itu salah satu termasuk Sulawesi Utara yang tinggi. Saya badatanya itu, badatanya Suluk itu tinggi ternyata. Jadi indeks kerawanan pemilu itu bukan cuma soal terjadi gesekan di masyarakat, tapi soal kita diganggu itu kualitas penyelenggaranya. Apakah penyelenggara pemilunya itu bebas nilai, bebas intervensi, bebas represif? Ini persoalan yang sulit dibuktikan selalu terjadi. Kedua soal kontestasinya, ketiga soal regulasinya. Regulasinya itu memang semakin kuat, tapi pada titik-titik tertentu ada kelemahan dalam melakukan pengawasan. Yaitu cuma persoalan besar yang saya ikuti, dan ternyata intervensi dan represi terhadap penyelenggara pemilu itu besar. Intervensi itu betul. Iya, Itu yang selalu itu selalu muncul. Kadang-kadang mungkin di situ ada orang-orang yang sudah presiden dari proses yang bagus, tapi ketika berhadapan dengan kekuatan besar, belum lagi ada ancaman. Itu intervensi selalu penyelenggara. Itu salah satu yang tertinggi di Sulawesi, ada di Sulawesi Utara. Indeks kerawanan pemilu itu di Minahasa Utara, saya sebutkan aja. Benar. Sulawesi Utara itu ternyata masuk 4 besar. Bahkan kemarin kan sempat ada proses sampai dekat DKTP. Iya, nah itu kan cuman ya itu yang saya mau mengatakan ada intervensi itu. Itu kan udah di ujung. Tiba-tiba selesai begitu aja kasus itu kan. Nah ini kan mematahkan semangat teman-teman yang di Bawaslu sebetulnya seperti itu. Saya boleh bisa bilang begini, kalau kemudian produk penyelenggaraan pemilu, baik itu pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, mereka tidak berkualitas, pemimpin-pemimpin ternyata dalam kebijakannya bermasalah, apakah penyelenggara pemilu secara tidak langsung juga bertanggung jawab? Enggak juga ya? Enggak. Karena itu kan di undang-undang. Betul. Regulasi yang menentukan itu. Selama prosesnya berjalan lancar, sesuai dengan mekanisme, mau hasilnya adalah orang yang terpilih ini dia mau korup, dia mau bagaimana, ini yang bertanggung jawab. Itu kan masyarakat ini kan sepertinya waktu melakukannya itu seperti given. Betul. Given artinya partai politik sudah menentukan si A, si B, si C. Kita disuruhkan terserah mau makan yang mana, cuma ini yang ada. Kira-kira begitu. Kan seperti itu ya. Masyarakat itu ketika ada pemilu itu, ini makanan yang kami sudah sediakan. Gitu. We have no choice, gitu kan. Tapi itu
tinggal secara undang-undang atau ditampilkan Iya. itu gitu. Memenuhi syarat peraturan perundangan pemilu. Disinilah pentingnya masyarakat betul-betul berpartisipasi itu melihat track record, melihat mekanisme penyelenggaraannya. Ya kan jangan Yang saya mau mengingatkan begini, masyarakat sering menganggap remeh soal pengawasan itu. Iya. Padahal mereka lupa gitu, ya, bahwa masyarakat punya andil besar dalam soal terselenggaranya pemilu, terutama pilkada. betul. Gimana selenggaranya? Contoh pilkada ya, Iya. itu penyelenggaraan pilkada itu kan dananya sebagian besar dari APBD. Iya. APBD itu sumbernya pajak daerah, Betul. dan PAD, diambil dari PAD, gitu ya. PAD itu dari pajak yang dibayar masyarakat dan retribusi masyarakat. Iya. Jadi masyarakat tidak sadar mereka sebenarnya mengongkosi kontestasi orang politisi ini. Sementara mereka tidak menggunakan apa yang telah mereka keluarkan. Itu kerugian besar sebetulnya. Loh, saya ngongkosin ini, kita ngongkos ini pemilu ini. Dari mana? Mereka nggak sadar mereka bisa bahkan di bawah segala macam itu kan kena pajak. Betul. Kesadaran itu yang sebenarnya harus dimunculkan kepada Iya. Kalau soal strategi dari akademisi punya tawaran seperti apa? Misalnya gini, kami kan di Bawaslu ada rule yang harus kita kerjakan sebagai strategi untuk melakukan pengawasan partisipatif atau mengajak kepada masyarakat peka terhadap ruang-ruang seperti ini. Nah, kalau akademisi itu bisa nggak menelurkan satu gagasan formula agar ayo publik itu terlibat dong di penyelenggaraan pemilu? Menurut Anda gimana? Ya, sebenarnya saya produktif. Jadi yang pertama barangkali saya nggak tahu bisa siapa atau enggak. Kalau bisa ya berdasarkan itu pemantau pemilu itu. Ya betul. Itu kan biasanya akademisi Iya, ya. itu biasanya mahasiswa terbarukan di ruang itu. Tapi kalau kampus, Ya bisa kampus lah kan kampus bisa nggak secara formal? Kalau Bisa. saya setahu saya kan memang ada Iya. fakultas yang spesifikasi ke pemilu. Iya, bisa, bisa. Itu juga itu adalah harus diformalisasi juga. Nggak bisa kita sekedar proses sosialisasi dilakukan juga menurut saya. Iya. Iya, sosialisasi bukan kedua adalah pertama adalah perkuat dulu kalau boleh diperbanyak Iya. satu ya diberi ruang yang besar. Bukan untuk menyaingi Bawaslu, bukan membantu kerja Bawaslu. Justru ini menjadi agent of change-nya Bawaslu di bawah itu. Jangan dilihat sebagai saingan, tapi dibina oleh Bawaslu sebetulnya. Diberikan pengetahuan, kendaraan dan termasuk soal regulasi pengawasan gitu. Apa yang harus terjadi bagaimana mengawasi. Dan diberikan juga ruang mekanismenya mereka. Ada hak untuk mereka memberikan masukan-masukan. Itu satu. Kedua sebetulnya adalah harus kuat. Itu juga. Jangan sifatnya terlalu formal. Itu harus benar-benar matang apa yang mau disampaikan. Kalau saya sih menekankan tadi pada titik bahwa masyarakat itu mengongkosi penyelenggaraan pemilu seperti itu. Kalau kesadaran itu dibuka, barangkali baru akan terbuka. Oh ya, saya sebenarnya juga berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemilu. Iya. Nah, ini menarik dalam konteks partisipasi masyarakat. Nah, ini kan sekarang lagi isu rame-rame soal pemilu itu ditunda saja. Apa? Ada ikut juga? Iya. Itu gimana? Prinsipnya Dalam konteks demokratis gimana? sebetulnya harus ada sesuatu yang sangat emergensi sehingga harus diberikan sepanjang itu tidak ada alasan yang emergensi. Itu jadi pertanyaan politik. Pandemi bukan emergency. Pandeminya seberapa parah dulu. Oke. Ya. Karena terbukti kita pernah Kita tidak juga gitu. Kalau misalnya daruratnya betul-betul baru boleh ditunda. Sepanjang itu memang jadi pertanyaan politik bukan itu. Nggak bisa ditunda kalau nggak ada alasan yang kuat. Dan itu artinya negara pada darurat ditunda. Kedua adalah soal bisnis kita negara itu. Ya, mau menunda itu ya dan kan tidak mau di ini soal political will aja kok sebetulnya. Ya, ada anggaran untuk melaksanakan itu gitu kan gitu.
laksanakan. Jadi pada prinsipnya saya dengan dua argumentasi itu sebaiknya nggak bisa ditunda itu. Betul. Dan dengan perhitungan saya tadi mencoba membaca desainnya KPU untuk jadwal akan pemilu 2014 itu matang betul itu. Dari tahun 2000 Agustus itu sudah mulai, berarti kan panjang sekali. Iya. Kecuali di tengah jalan terjadi sesuatu emergensi. Itu penundanya pula 4 tahun. Saya membaca politisi harapannya tahun kan, nggak tahu, tapi sana stabilitas nasional. Iya. Apalagi kalau dalam konteks penundaan atau mendapat informasi misalnya seperti yang disampaikan oleh Yusril, dia bilang ada 3 hal kalau kemudian harus menunda. Pertama adalah karena soal ada amandemen undang-undang, yang kedua adalah dekret presiden, yang ketiga itu ada istilahnya semacam kebijakan spesifik khusus. Ya, tapi jangan lupa amandemen itu ada juga dasar. Betul. Kenapa amandemen Ada hal-hal dilakukan? normal. Tidak bisa cuma sekedar kesepakatan, tapi what is the point, what's the problem, what's the mission problem, sampai itu perlu di amandemen. Kalau sepanjang tidak bisa, apa alasannya? Kalau itu kebutuhan publik misalnya, kan publik menganggap bahwa kalau itu nggak bisa ya. Saya nggak itu, saya khawatir bukan malah jadi bisa jadi gesekan juga karena publik tidak tunggal. Iya, gesekan, itu bisa menghasilkan gesekan yang besar sekali. Begini, masalahnya kan namanya pemimpin bagus tidak bagus, tetap ada teman dan lawan. Ya. Satu catatan ya teman-teman, bahwa pemimpin itu dia sebaik-baiknya pemimpin, sebagus-bagusnya pemimpin, tetap dia ada lawan dan juga ada kawan. Namanya pemimpin itu sebaik apapun kerjaan, sebagus apapun dia berangkat, tetap ada teman, ada lawan itu di mana-mana. Nah, kenapa saya bilang itu terkait dengan pemilu 2004 ini? Jokowi belum melakukan banyak hal, tapi jangan lupa di belakang itu ada kompetitor juga. Kalau itu ditunda, ini bisa jadi momentum politik untuk yang lain menimbulkan chaos lagi. Dan indeks kerawanan pemilu Ya kacau lagi nanti. Oke, benar. Kita agak sedikit bergeser dari isu-isu kepemiluan. Saya mau nanya secara personal nanti. Selesai dari dosen itu kira-kira di usia berapa? Ini sekarang mohon maaf masih berlanjut. Kalau normal, kalau diberi panjang umur ya, Masih ada beberapa tahun lagi gitu. sampai 65 tahun. Tahun ini insya Allah panjang umur 60 tahun. Oke. Oktober kalau berarti masih ada 5 tahun. Kalau sampai besar sampai 70 tahun. Saya mau lebih lanjutkan. Pertanyaan ini akan saya lanjutkan dengan apakah dalam konteks realitas politik seperti itu dan sangat membaca ilmu tidak tergerak untuk ikut berpartisipasi menjadi peserta pemilu, entah itu anggota DPR. Ini politik itu sense. Ya tidak lebih. Kalau kita nggak merasa punya sense itu jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan mentang-mentang banyak duit. Jangan tambah banyak duit, banyak teman, ada wah coba nih. Jangan politik itu jangan. Saya merasa tidak punya sense di dunia politik karena saya merasa dunia saya dunia di dunia perguruan tinggi, dunia pencerahan. Itu bukan bagi saya rasa gitu. Saya bisa menganalisa tapi belum tentu saya bisa menjadi seorang politisi. Betul. Karena politik itu seni. Ya. Apapun orang yang belajar ilmu politik itu kalau dia tidak punya sense politik nggak akan bisa, nggak akan jadi. Perlu bagaimana membuat orang senang, bukan orang bukan seorang itu bagaimana membuat orang semua perlu kita bagaimana bernegosiasi itu betul-betul kalau politik itu. Tapi kalau ada partai politik yang meminang dengan suguhan-suguhan dan juga janji-janji yang saya tidak tertarik. Saya ingin pertemanan yang tulus. Kuncinya apa Anda menganggap bahwa orang masuk di partai politik pertemanannya sulit? Banyak orang seperti ya, meskipun buat mereka itu biasa ya. Betul. Buat mereka tipu-tipu sedikit di politik itu biasa, dianggap trik. Tapi saya mungkin karakter saya suka pertemanan yang tulus. Saya nggak suka yang trik gitu. Yang repotnya adalah persaingan di politik itu kan bukan antar partai sebetulnya. Di dalam dua partai. Apalagi kalau sudah mau melakukan. Iya. Nanti itu pertarungan justru yang berat itu dari internal partai. Tapi karena memang sistem pemilu kita
yang mengatur sesuatu sehingga secara internal ada kompetisi. Iya, Ada nggak kerangka yang lebih ideal sehingga ya sudah partai politik tidak terjebak dengan kompetisi secara internal tapi berkompetisi dengan partai lain. Tergantung partainya mau atau tidak. Bagaimana partai politik mau melakukan mekanisme rekrutmen dalam partai politik. Kalau mereka mau ideal tentu pasti semua bisa menerima, tapi kalau masih dalam model ada approaching segala macam yang mungkin tidak bisa dihindari, ya, maka itu tetap di dalam partai politik itu ada kompetisi juga. Menarik sekarang soal menjelang pemilu 2024. Apa kerangka ideal atau apa yang menjadi motivasi buat seorang akademisi Michael Momentum menyarankan kepada publik kita harus melakukan apa momentum pemilu nanti? Jadi gini ya, lagi-lagi bukan cuma soal pemilunya terselenggara atau tidak terselenggarakan. Kalau suatu segala saya yakin lah, gitu ya, udah sangat profesional lah KP Bawaslu provinsi kabupaten kota Manado, apalagi masanya kan juara 2 ya. Kemarin kita di Humas dapat Gitu, tapi bukan cuma itu, barangkali ada beberapa catatan yang untuk persiapan ke depan. Pertama ini catatan pentingnya adalah soal manajemen pendaftaran pemilih. Gitu. Ini kan jadi kata kunci selalu jadi konflik. Konflik di situ selalu itu sumber konflik antar kontestan. Jadi ini sebaiknya dipersiapkan matang-matang betul soal waktu, dua soal petugas pendaftaran pemilihnya ini. Kalau bisa kualitasnya lebih bagus lah. Kejadian di Talau-Talau kan ada yang pada rumah dapat tahu kan gitu. Cuma ada data mereka harus kedua kan. Kedua masyarakat itu sebetulnya coba tolong melihat pemilih ini bukan cuma sekedar rutinitas. Ada anggaran besar. Ada anggaran besar. Ada catatan anggaran. Ada itu pilgub itu saya lupa ya, ke 300 miliar rupiah. KPU pokoknya 290 sekian, Bawaslu 110, 30 miliar untuk pengamanan. Itu kan untuk ukuran orang di daerah itu lebih besar untuk masyarakat, ya. Dan uang itu bukan uangnya kontestan. Iya. Orang mereka Hasil keringat rakyat. hasil keringat rakyat, uang bukan uangnya mereka untuk dipakai itu. Saya mau bilang bahwa ongkos penyelenggaraan pemilu itu tidak sedikit. Iya. Ada perbandingan kalau nggak salah bandingkan dengan negara-negara luar. Iya itu. Sementara begini, negara-negara yang tidak punya pemilu kok kehidupan pendapatan negara jauh lebih tinggi dibanding negara yang menggunakan pemilu. Catatan penting. Iya. Artinya pemilu tidak menjamin pembangunan itu menjadi lebih bagus. Gitu. Kenapa negara-negara yang nggak punya pemilu, nggak otoritarian tapi GDP-nya jauh tinggi di kita, bahkan di negara terkaya di dunia itu negara nggak pernah menggunakan pemilu, jangan lupa. 10 negara terbesar cuma 2 yang negara yang menjalankan demokrasi. Saya mau bilang bahwa kita nggak perlu bikin pemilu seperti lagi. Ada begini, artinya yang dibutuhkan pemilunya berkualitas. Harusnya kita berkaca dengan negara yang tidak menyelenggarakan pemilu aja luar biasa. Jadi supaya berkualitas masyarakat itu juga perlu berkualitas dong. Gitu. Jangan cuma soal kirim 1 tahun, kirim 5 tahun dong. Gitu. Itu yang penting. Ya itu harus masyarakat bagi. Kalian ngongkosin pemilu ini. Gitu. Dan dari mana dari PAD itu masih uang dari masyarakat, dari bisnis dan jasa dari itu. Kalau gitu tutup dong hak kalian, tutup dong. Tentunya apa? Tentunya setiap menjadi pemimpin harus memberikan feedback yang baik juga dong. Caranya apa? Memilih yang benar, gitu. Gunakan hak pilih yang benar, yang mudah. Termasuk ikut mengawasi proses penyelenggaraan pemilu. Kami juga sebagai Bawaslu diawasi, ya kan? Ada kontrol publik yang harus. Iya awasi dong, ada pelanggaran. Ada misalnya, iya banyak kasus pelanggaran lah, manipulatif segala macam, bantu dong dilaporkan. Tapi kan rakyat sering bilang begini, itu kan sudah menjadi wewenangnya Bawaslu. Apa ya? Kan kalian kami gaji supaya untuk melakukan pengawasan. Nah, ini membantah seperti itu gimana? Nah, itu yang lupa, itu harus dikatakan bahwa pemilu itu bukan punya Bawaslu kok. Dan terbatas juga kan. Tadi bentuklah kelompok
atau pemilu Dan itu termasuk dari kampus. terus di kampus didorong lah, tapi juga itu terus didukung dengan petugas gitu. Benar, secara pribadi akan lakukan masuk di pemilu dulu. Ya pasti saya, pasti saya akan dorong beliau tentang soal kesadaran politik itu bahwa pemilu itu bukan cuma sekedar rutinitas, tapi pemilu itu harus adalah tanggung jawab bersama. Ini acaranya kita bukan acaranya mereka. Persis. Persis. Itu acaranya kita, acara masyarakat. Kita malah mau pesin mereka berpesta. Aku suka ini bahasa ini. Ini yang namanya pemilu dan juga pilkada itu adalah pestanya rakyat yang kebetulan memberikan kepercayaan kepada penyelenggara untuk melakukan hal-hal teknis. Jadi bukan pestanya bahwa sudah di KPU, tapi pestanya publik. Mari kita yang ngongkosin. Kita diongkosin. Sadar diri, oh penyelenggara. Jadi kalau cuma jangan jadi penyelenggara yang abal-abal ya. Oke. Kenapa itu undang-undang kan mengatur kecuali pemilu presiden dari APBN dan APBD karena itu dari APBD itu adalah anggaran negara. Iya. Closing statement dulu masyarakat kita. Baik, saya harap kita semua bahwa kita bahwa itu bukan seperti sekadar alasan itu bahwa pemilu itu adalah terkait dengan juga soal masa depan kita. Bahwa kita lagi saya mengatakan kita berkontribusi, kita punya kontribusi besar sehingga pemilu itu bisa terlaksana. Kemudian kalau kita tidak menggunakan, kita berarti kita tidak menggunakan apa yang telah kita lakukan. Kita tidak melakukan, tidak menghargai apa yang kita berikan untuk kesulitan itu. Apa itu aja? Siap, keren. Sahabat Bawaslu, beliau coba untuk mengajak kita semua untuk melakukan ikut berpartisipasi baik dalam konteks mengawasi dan juga mengontrol secara langsung di momentum pemilu nanti. Ada catatan-catatan menarik yang disampaikan oleh narasumber kita di kesempatan Popol dulu kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa berpikir jernih, ikut berpartisipasi, berkontribusi proses demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya Sulawesi Utara dan diskusi di mana. Saya Taufik Birfaki bersama Popol dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.